Nama saya Dwi Sabto Febriantaka. Saya lahir di Surabaya tahun 1973. Saya besar sampai SD itu memang di Surabaya. Kemudian umur 8 tahun bapak saya pindah kerja ke Jakarta. Jadi sejak itu saya udah tinggal di Jakarta. Jadi dari 8 tahun sampai sekarang tuh di Jakarta terus. Memang waktu sekolah, saya SMP kelas 2 itu kemudian disekolahkan ke Inggris ya. Jadi sejak SMP kelas 2 sampai saya lulus S2 itu di Inggris. Terakhir pendidikan saya itu Master of Arts itu di University of Leicester ya, di Leicester itu di Midland ya, tengah-tengahnya Inggris. Kemudian setelah itu ya saya bekerja sebagai profesional di perbankan ya, sampai sekarang kemudian menjadi wakil rektor di Undira. Nah, saya itu diajak jadi dosen tuh kebetulan ada teman saya dulu, teman kenalan saya dari Inggris, jadi dosen tetap itu di Prasetya Mulia. Saya diajak untuk jadi dosen tidak tetap di Prasetya Mulia itu di tahun 2018. Sebenarnya waktu itu maksud saya hanya untuk ngisi waktu luang aja gitu, karena kerjanya juga kan cuma 3 kelas lah seminggu gitu. Ternyata cukup menikmati dan ya itu berlangsung akhirnya sampai diajak gabung ke Undira. Ya saya mau-mau aja karena memang sudah menjadi dosen di 2018 itu dan termasuk menikmatinya gitu. Join ke Undira itu di tahun 2022. Kebetulan bapak saya sama Profesor Suharyadi itu punya bisnis bersama. Yang kemudian setelah bapak saya wafat diteruskan ke anak-anak ya. Saya, kakak saya, ipar laki saya. Sementara dari pihak Pak Suharyadi itu kan ada putra tertua beliau ya, Mas Sagoro Darmawan, Bu Devina itu juga terlibat ya. Nah dari situ kebetulan karena terus Prof Suharyadi mendengar saya juga udah jadi dosen di Prasetya Mulia, kemudian dia merasa saya pantas untuk diajak ke Universitas Daya Nusantara. Selain diajak menjadi dosen tetap, juga dipercaya untuk menjadi wakil rektor 2 bidang sumber daya ya, menangani keuangan, menangani sumber daya manusia, tambah lagi dengan teknologi informasi dan inovasi dan pengembangan usaha. Jadi target saya itu selain administrasikan keuangan internal universitas, juga untuk mencari pendapatan lain-lain untuk universitas gitu. Nah, itu menjadi target utama ya, salah satunya. Ya, jadi sekarang di bawah saya ada 4 bidang yang saya bawahi sebagai wakil rektor 2. Ya waktu saya awal-awal jadi dosen di luar kampus saya juga masih banyak kegiatan untuk saya ada jadi konsultan ya untuk bidang keuangan. Kemudian waktu itu saya juga ada terlibat untuk mendirikan sebuah fintech ya. Ya cuman semua itu kemudian terhenti karena COVID ya, karena memang dampaknya luar biasa. Jadi kemudian setelah COVID itu saya masih ada konsultasi sedikit, tapi begitu kemudian menjadi wakil rektor 2 ya lebih banyak saya berkonsentrasi di Undira sama paling di bisnis keluarga, yaitu di sekolah bahasa Lia sama SD SMP Lazuardi. Lebih banyak mengurus bantu keluarga ya istilahnya. Cuman kalau secara profesionalnya saya di Undira ini lebih banyak mencurahkan waktu sebagai profesional gitu. Kehidupan profesional saya ya dari waktu saya lulus S2 itu di tahun 95. Ada teman yang tetap kerja di Inggris aja, tapi tahun 95 itu Indonesia sedang berkembang yang sangat bagus gitu ya, sehingga saya pikir udah deh saya kembali ke Indonesia. Balik ke Indonesia itu saya masuk ke, pertama sempat di dunia asuransi jiwa sebagai back office sih sebentar. Kemudian saya masuk ke namanya Bank Multicore saat itu. Itu karir awal saya di perbankan. Bank Multicore itu saya hampir 9 tahun di sana. Kebetulan juga ketemu Krismon tahun 98 ya. Jadi bank itu sempat dunia perbankan seluruh Indonesia lah hampir ambruk. Nah, Multicore karena kebetulan dimiliki oleh BCA dan Royal Bank of Scotland sempat bertahan. Cuman akhirnya juga setelah direkapitalisasi oleh Royal Bank of Scotland, kemudian dijual ke pihak lokal.
Nah, sejak itu kemudian saya pindah ke Bank Mizuho. Di Bank Mizuho itu bank afiliasi Jepang. Di situ saya memegang awalnya sebagai wakil kepala departemen. Cuman kemudian terakhir sebelum saya keluar dari Mizuho, itu saya dipercaya jadi kepala departemen untuk credit risk departemen yang mengelola resiko-resiko kredit. Jadi semua proposal kredit, semua monitoring itu dilakukan oleh departemen saya. Setelah 7 tahun di Mizuho, saya kemudian didaulat untuk jadi kepala divisi di Bank ICBC Indonesia, afiliasi dari Bank China. Di situ awalnya saya langsung jadi kepala departemen untuk membawahi credit risk department juga. Jadi emang hampir sebagian besar riwayat profesional saya di perbankan itu mengelola kredit gitu ya. Di Bank ICBC itu saya kurang lebih 5 tahun. Kemudian terakhir saya ditawari untuk pindah ke Bank Ganesha Tbk ya, sebuah bank kecil ya, bank lokal, grupnya grup MAP ya. Itu saya didaulat untuk jadi direktur kredit. Sebelum saya jadi konsultan, sebelum saya join jadi dosen part time, itu saya full time selalu di bank. Hampir seluruh profesional life saya di bank. Sehingga waktu 3 tahun di Ganesha itu saya juga banyak belajar, karena saat itu adalah bank kecil yang ditargetkan untuk tumbuh besar supaya dia bisa mematuhi peraturan-peraturan Bank Indonesia. Target saya waktu itu ya untuk supaya bank itu bisa tumbuh besar dengan kredit yang sehat gitu ya. Awalnya memang masih sejalan karena saya di bank Multicore, di bank Mizuho, di bank ICBC itu memang mengelolanya kredit yang sifatnya komersial atau korporasi. Nah, Bank Ganesha itu awalnya kan memang bank retail ya, tapi karena jaringannya terbatas, kalau kita bersaing di retail kayaknya nggak cukup kuat. Jadi makanya targetnya akhirnya mengarah ke pasar komersial ya, yang menengah lah gitu. Nah, itu sempat kita tunggu cukup besar, tapi kemudian karena memang ada perubahan arah dari pemegang saham, ya saya akhirnya tidak dipakai lagi sebagai direktur ya, resign di 2018. Nah, dari situ saya masuk dunia konsultan, terus diajak juga untuk jadi dosen. Nah, sejak itu saya udah nggak pernah balik ke perbankan sih, karena memang ternyata waktu di perbankan itu sangat-sangat menyita. Secara profesional tuh saya pergi pagi pulang malam gitu. Waktu ternyata setelah keluar dari perbankan, enak ya, bisa ngatur waktu sebagai konsultan, bisa kemudian dosen ngajar juga, ketemu anak-anak muda gitu kan, mentransfer ilmu ke mereka, kayaknya diskusinya lebih hidup gitu ya. Jadi saya merasa tidak ada keinginan kembali lagi ke perbankan karena secara waktu ternyata sangat-sangat menyita waktu saya dan keluarga waktu saya di perbankan gitu. Jadi ya akhirnya waktu saya ditawarin untuk join di Undira pun saya mau gitu, karena waktunya tidak sebanyak kalau saya habiskan waktu saya jadi kerja di bank gitu. Jadi itu alasan saya akhirnya tetap bertahan di dunia pendidikan. Yaitu kalau ketemu mahasiswa, ketemu dosen lain, itu kayaknya kepake terus ilmu kita gitu. Sebenarnya kalau di perbankan kan suka kadang-kadang terpengaruh juga oleh rutinitas gitu ya, kegiatan rutinitas. Nah, itu yang akhirnya saya merasa lebih enjoy di dunia pendidikan ini. Memang situasi global ini sangat dipengaruhi oleh perang dagang ya saat ini, sehingga hasil perang dagang itu memang berpengaruh ke ekonomi di seluruh dunia. Nah, kalau saya melihatnya, Indonesia itu sebenarnya posisinya strategis, dalam arti kita punya sumber daya sendiri, ketergantungan impor sebenarnya sudah tidak terlalu tinggi, kecuali memang untuk barang-barang modal ya. Kemudian pembangunan infrastruktur di beberapa tahun terakhir juga sebenarnya cukup bagus ya untuk membantu kelancaran distribusi barang di Indonesia. Sedangkan untuk yang segmen UMKM, saat ini yang diperlukan itu adalah ilmu manajemen itu manajemen yang agile ya, manajemen yang lincah. Lincah dalam arti apa? Yang mampu membaca tren pasar sehingga dia bisa segera berubah kalau ada perubahan di permintaan pasar. Mungkin tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Tidak semua UMKM juga dengan mudah bisa berganti strategi memang. Kita itu jangan jadi hanya sekedar ngikutin tren. Kalau bisa kita kan menciptakan tren. Jadi memang sisi kreativitas para pelaku UMKM ini perlu untuk dikembangkan.
didukung oleh pemerintah juga gitu. Dalam arti gimana ya, memang peraturan-peraturan pemerintah yang terlalu banyak tuh kalau bisa ditinjau lagi sehingga pelaku bisnis itu bisa cepat dalam misalkan harus merubah bisnis segmen mereka. Kemudian peraturan pajak juga kalau bisa tetap mendukung segmen yang rakyat kecil ya, sehingga untuk bisnis-bisnis yang masih baru tumbuh itu mungkin ada kayak special treatment ya, supaya pajak ini tidak terlalu membebani. Nah, salah satu yang saya merasakan sendiri dengan aturan pajak yang baru itu banyak pelaku bisnis kan sekarang jadi kayak menjerit lah ya, dalam arti banyak banget aturan baru dan agak rumit. Nah, menurut saya itu harusnya waktu mau mengimplementasikan suatu aturan mungkin bisa dilakukan secara bertahap, misalkan dari perusahaan-perusahaan besar yang biasanya memang udah lebih siap. Perusahaan menengah dan perusahaan kecil di Indonesia itu biasanya kurang siap untuk menghadapi perubahan yang terlalu drastis. Jadi memang saya melihatnya para pelaku sendiri dituntut untuk bisa lincah bergerak, tapi juga harusnya pemerintah mencoba memfasilitasi bagaimana hal ini bisa terakomodir dari peraturan yang ada. Sekarang ini mungkin orang merasa tekanan itu bukan hanya permintaan yang turun, tapi juga dari pemerintah sendiri aturannya bilangnya makin simple, tapi kenyataannya mungkin makin memberatkan gitu. Nah, ini yang perlu selalu ditinjau ulang sih. Apabila memang ada yang tidak cocok, pemerintah harus bisa juga cepat bergerak untuk merubah dirinya. Nah, ini memang untuk masalah birokrasi saya paham sih bahwa itu tidak akan mudah. Tapi ya memang tuntutan zaman tuh sekarang perubahan selalu terjadi dengan sangat cepat. Jadi bagaimana pemerintah bisa menyesuaikan diri supaya mereka juga bisa mengakomodir hal tersebut. Kalau dari sisi UMKM ya, tadi kembali lagi ke sektor UMKM, saya melihat selain tadi manajemen yang lincah dan mampu membaca tren pasar, kreatif dan segala macam, orientasi dari pemilik UMKM itu juga sebisa mungkin bagaimana menembus pasar-pasar ekspor yang belum terjamah orang lain gitu. Sekarang dengan adanya perang dagang antara China sama Amerika, sebenarnya kan kita banyak sekali potensi yang bisa coba kita raih gitu ya. Karena produk-produk Cina ini kan kebetulan lagi banyak disoroti gitu ya. Jadi menurut saya peluang ekspornya harus bisa ditangkap pelaku UMKM. Kebetulan di bawah saya itu ada bagian Direktorat Inovasi dan Pengembangan Usaha, Pak Erik sebagai direkturnya. Beliau itu juga sangat concern dengan masalah perdagangan internasional ya. Beliau punya sertifikasi untuk perdagangan internasional sebenarnya, dan selalu diminta untuk membantu di Kementerian Perdagangan. Nah, jadi sebenarnya kalau dari Undira sendiri, apabila ada mahasiswa yang membaca adanya peluang atau sebenarnya bisa nih menghubungi Undira ya, menghubungi Direktorat Inovasi dan Pengembangan Usaha untuk mencari tahu bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa menembus pasar-pasar ekspor. Karena kita sebenarnya punya ahlinya di sini itu. Dan ini harusnya bisa dimanfaatkan juga bagi sivitas akademia Undira kan. Kalau memang dari para mahasiswa nih punya bisnis, punya peluang bisnis, ada segmen ekspornya, cobalah kita diskusi bareng. Mungkin kita bisa ketemu caranya sehingga kita bisa bantu untuk membuka peluang usaha ke daerah ekspor gitu ya. Oke, kebijakan pemerintah. Sebenarnya tadi saya sudah sempat ngomong ya masalah kebijakan pemerintah, bahwa pemerintah itu juga jangan terlalu berpaku sebagai suatu unit yang birokratis gitu ya. Sebisa mungkin tuh pemerintah itu bisa mengakomodir, terutama untuk segmen UMKM, peraturan yang lebih bukan lebih fleksibel, tapi ya lebih mengakomodir untuk mendukung mereka gitu. Dulu kan ada kayak pajak khusus UMKM gitu, kemudian ada untuk peraturan pembuatan usaha satu pintu gitu ya. Itu memang sudah cukup baik ya untuk mengarah kepada birokrasi yang lebih simpel, tapi dengan perubahan situasi yang lebih sangat cepat masih kurang banyak gitu ya untuk membantu segmen UMKM. Nah, terutama pemerintah juga harus bisa membaca tren bisnis sebenarnya, karena nggak dipungkiri kayak sekarang lah ya yang lagi banyak diperdebatkan antara apakah ojol itu kemitraan atau bisa menjadi pegawai ya. Ini kan lagi banyak rame di luar ya. Nah, mungkin secara opini masing-masing akan punya pandangan masing-masing. Nah, pemerintah pun juga sebenarnya harus mempunyai
pendirian sendiri gitu, berdasarkan masukan dari banyak pihak, itu kan pemerintah kemudian harus bisa cepat membentuk suatu kebijakan sehingga bisa tidak menganulir lah salah satu pihak, tapi bisa mengakomodir supaya mereka tetap saling berkembang. Karena nggak dipungkiri juga bahwa sektor informal ini kedepannya akan menjadi sangat penting. Sebenarnya dari dulu ya, UMKM yang tidak terrekord dalam perpajakan pun sebenarnya dari dulu ada salah satu segmen yang sangat membantu dalam situasi krisis. Saya ingat banget dulu, Krismon itu banyak orang dipecat, di PHK dari perbankan, terus kemudian bikin kayak warung-warung tenda. Itu kan tidak masuk dalam ranah sektor formal, tapi sangat membantu orang-orang yang baru di PHK ini untuk kemudian bertahan hidup, bahkan kemudian bisa berkembang sampai sekarang gitu ya. Dengan adanya aplikasi-aplikasi bermacam-macam seperti Gojek, itu kan sebenarnya juga membantu pada saat-saat akan terjadi krisis ini, orang yang tidak bisa cari kerja akhirnya bisa mencari nafkah dengan dibantu oleh aplikasi. Nah, hal-hal seperti ini harusnya diperhatiin pemerintah ya, dalam arti jangan hanya memihak, karena saya mau populis, saya pihak si driver ojol, maka aplikator harus meng-hire mereka sebagai pegawai. Atau saya mau memihak kepada aplikasi sehingga semua driver nggak boleh jadi pegawai. Mungkin harus ada kayak jalan tengahnya. Memang tidak semua pengguna aplikasi kemudian mau jadi pegawai, karena kebanyakan juga kalau saya ketemu kan mereka banyak juga yang orang kantoran nyari tambahan di waktu luangnya akhirnya jadi driver ojol. Itu banyak juga. Tapi ada juga orang-orang yang memang bergantung 100% dari situ. Nah, jadi pemerintah itu harus bijak. Dalam arti juga proses pengambilan keputusan itu jangan berlarut-larut. Kadang-kadang kita akhirnya berdebat karena pemerintah sendiri tidak punya stance, tidak punya pendirian yang kuat gitu ya. Nah, saya melihat dilematis sekarang itu adalah semua serba bergerak cepat. Tapi pemerintah, sebenarnya nggak di Indonesia aja, beberapa pemerintah di luar negeri pun pergerakannya biasanya akan lebih lambat dari dunia bisnis. Itu memang udah akarnya memang mungkin seperti itu. Tapi tentunya ada juga pemerintah yang memang bisa mengakomodir. Kita harus banyak belajar tuh dari negara-negara China, dari Singapura ya. Mereka dari Vietnam ya, sekarang yang lagi banyak bersaing sama Indonesia kan, industri yang mau masuk Indonesia tiba-tiba akhirnya pindah ke Vietnam. Karena mereka pemerintahnya sangat membantu dalam mendirikan bisnis. Ya, jadi sangat aneh negara komunis seperti Cina dan Vietnam, tapi mereka pemerintahnya sangat mengakomodir terhadap dunia bisnis. Nah, kenapa kita tidak yang negara demokrasi itu harusnya lebih bisa mengakomodir lagi dari negara-negara tersebut. Ya, emang ini mungkin mimpi ya, tapi menurut saya bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Saya merasa saya sudah pernah menduduki posisi pimpinan puncak ya di perbankan. Sekarang pun sebagai wakil rektor boleh dibilang saya sudah sangat dekat dengan puncak ya, di bawah Pak Rektor langsung. Jadi saya mungkin ada di posisi sebagai pemberi kerja gitu ya. Dalam posisi pemberi kerja itu pasti melihatnya apa yang karyawan bisa kontribusi kepada perusahaan. Itu pasti nomor satu. Kalau Anda mau menjadi karyawan, maka ya Anda harus memang siap menerima perintah, siap melaksanakan perintah. Itu kan udah pasti ya. Nah, tapi bagaimana kemudian kalian bisa menunjukkan kreativitas, menunjukkan kemampuan dan keinginan untuk berkembang gitu ya. Sehingga bagi pimpinan pun dia merasa bahwa karyawan ini sangat bagus ya. Bukan hanya dia melaksanakan tugasnya, tapi dia juga bisa memberikan masukan apa yang bisa diperbaiki dari tugas-tugasnya dia. Nah, karyawan model begini ini saya sebagai yang waktu itu pernah sebagai orang yang mencari pekerja itu sangat appreciate sekali gitu. Dan saya juga pernah menjadi bawahan. Saya pertama kali kerja itu sebagai staff di departemen
pemasaran ya, pertama kali di Bank Multico itu departemen pemasaran, terus kemudian juga pernah jadi staff di departemen marketing untuk yang bisnis Jepang. Nah, saya merasa waktu saya menjadi karyawan dulu, kalau kita merasa tidak suka dengan pekerjaannya, kenapa kamu kerja di situ pertama kali gitu? Saya selalu merasa kalau saya mau kerja, ya saya harus mencari apa yang saya suka dari pekerjaan itu, apa yang bisa saya kembangkan dari pekerjaan itu. Jadi sebagai karyawan pun kita tidak boleh terlalu pasif menerima perintah. Sebisa mungkin kita mengembangkan diri kita. Mengembangkan diri itu dalam arti tidak hanya sekedar ngikut training ya, tapi juga bagaimana mengasah pemikiran kita. Kalaupun kita kemudian menerima perintah-perintah yang tidak, kan banyak kadang-kadang wah perintahnya nih nggak masuk akal nih, atau targetnya terlalu tinggi, atau permintaannya terlalu mengada-ada gitu ya. Kita sebagai karyawan tuh harus mindsetnya itu harus agak dirubah, bahwa kenapa ya atasan saya minta ini gitu, apa yang kira-kira perusahaan inginkan. Nah, saya selalu merasa kalau saya bisa menemukan kunci itu dari atasan saya, bahwa sebenarnya apa sih yang diinginkan, kenapa kamu mintanya mengada-ada gitu ya. Saya pernah dapat manajer orang Jepang yang memang sangat keras kepada bawahannya, orang Indonesia itu nggak tahan, tapi saya merasa apa yang selama ini dia request, itu untuk dari kacamata perusahaan, make sense gitu, sangat masuk akal gitu. Walaupun mungkin dia permintaannya keras dan cara menyampaikannya juga kurang mengenakan, tapi saya melihat bahwa apa yang diminta sebenarnya dari kacamata perusahaan tuh make sense aja gitu. Supaya jadi profesional, kemudian kita mencari apa di balik pekerjaan kita yang menyenangkan buat kita. Saya merasa walaupun saya kadang-kadang mendapat tugas yang tidak menyenangkan, kalau saya bisa kemudian menemukan hal tersebut yang dimana saya bisa membuat diri saya senang, diri saya bahagia, misalkan dengan achieve target lah, atau dengan melakukan sesuatu yang orang lain nggak kepikiran ternyata ini berhasil, itu udah memberikan kepuasan gitu kan. Nah, dari kepuasan itu akhirnya walaupun mungkin waktu kita banyak dihabiskan mungkin di pekerjaan, tapi saya merasa secara work-life balance, life saya juga tidak terbengkalai, karena saya merasa ada kesenangan dari situ gitu. Cuman saya memang bilang, kalau kamu nggak suka di perintah-perintah orang, jangan jadi karyawan. Cobalah kamu merintis bisnis kamu sendiri. Niscaya kamu tidak akan pernah diperintah orang. Karena kamu akan mempunyai bisnis sendiri, kamu akan merasakan ya bagaimana membangun bisnis itu sulit. Bagaimana berurusan dengan vendor-vendor, dengan pelanggan, dengan apa itu sulit. Cuman kalau kamu memang senang melakukannya, hal-hal yang sulit itu tidak terasa gitu. Baik kamu mau jadi karyawan atau kamu mau jadi businessman atau jadi wira swasta, carilah di mana letak kesenangan dalam pekerjaan itu, sehingga kamu bisa menemukan kebahagiaan di tengah kesibukan kamu. Ya, niscaya kamu kita nggak akan pernah merasa tertekan dengan pekerjaan gitu. Ya, saya alhamdulillah selama ini walaupun mungkin dulu di bank sangat sibuk, cuman saya juga sangat menikmati pekerjaan. Jadi mungkin ya kalau dibilang waktu dengan keluarga sekarang bisa lebih banyak dibanding dulu. Tapi dulu pun saya tidak merasa itu sebagai suatu waktu yang hilang, karena untuk diri saya sendiri itu salah satu bentuk perkembangan diri. Jadi kita selalu kalau bisa melihat hal tersebut ya, bahwa bagaimana kita mengembangkan diri kita dalam situasi yang sulit. Nah, itu yang menjadi kunci menurut saya untuk kita selalu bisa cari kebahagiaan di tengah kesibukan kita. Ya, work and life balance itu kan persepsi masing-masing ya. Jadi temukanlah balance kalian sendiri gitu. Gak bisa orang ngasih tahu, oh ya kamu harus cuti 30 hari. Belum tentu cuti lama itu menyenangkan kalau kamu orangnya suka kesibukan. Ya kan? Jadi work life balance itu ada pada diri masing-masing gitu. Menjadi tantangan sekarang itu bukan sekedar hanya mengingat-ingat teori atau bagaimana mengaplikasikan sebuah teori ya. Karena sekarang dunia artificial intelligence ini kan udah sangat berkembang juga. Sehingga setiap kita punya masalah itu first stopnya pasti nanya ke AI dulu gitu. Dan saya rasakan ini juga kalau saya juga lagi misalkan ada deadline gitu, kadang-kadang bagaimana mempercepat pekerjaan, kita bantu pakai AI kan. Tapi jangan sampai
nanti ada salah kaprah bahwa AI itu adalah sumber yang benar. Ya. Karena apa yang menjadi sumber data AI itu belum tentu semuanya benar kan. Sementara AI sendiri kan tidak harus dilatih ya untuk memilih mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Nah, kita sebagai manusia untuk menghadapi tantangan tadi, kita juga kan pasti punya persepsi, punya latar belakang, punya nilai-nilai sendiri ya, yang harus kita pertahankan. AI atau artificial intelligence kan tidak punya nilai ya, mereka hanya mengeluarkan apa yang dimasukkan ke dalam data mereka gitu. Harapan saya untuk dunia pendidikan, dunia manajemen ya, terlatih untuk bisa mempunyai nilai yang luhur lah ya. Seperti misalkan nih kayak budaya gotong royong di Indonesia ini lebih terasa dibanding mungkin di negara lain. Budaya ini tidak bisa diajarkan kepada AI kan, tapi harus dipraktekkan oleh manusianya. Nah jadi dunia pendidikan kita itu harus mungkin lebih banyak arah praktek dan mempertahankan, mengembangkan norma-norma, nilai-nilai yang luhur. Entah itu budaya gotong royong, entah itu kerjasama ya, atau kreativitas segala macam. Ini kan hal-hal yang AI tidak bisa kejar harusnya dari sisi dibanding dengan manusia. Kita perlu berinteraksi dengan manusia-manusia lain. Nah jangan sampai kemudian kayak kalau saya lihat ya, banyak anak-anak sekarang itu kan terlalu fokus dengan gadget mereka. Sehingga mereka waktu berinteraksi satu sama lain, itu kadang-kadang mungkin tidak menjaga sopan santun ya. Padahal ini kan harusnya didikan rumah yang kemudian juga harus dipertahankan di tempat-tempat pendidikan. Ya jadi kalau saya bilang boleh saya bilang bahwa sekolah itu tidak sekarang jangan fokus hanya kepada teori, kepada mazhab-mazhab yang lama ya, tapi bagaimana lebih melatih interaksi satu sama lain. Kayak contoh ya sekarang di sekolah yang usaha keluarga ini untuk tingkat SD SMP itu kita sudah mulai melatih mereka untuk berpresentasi, mulai mereka melatih melakukan proyek-proyek. Nah untuk dunia pendidikan tinggi berarti juga harusnya nggak boleh kalah dari tipe pendidikan seperti itu. Dan juga pemerintah waktu nanti mungkin membuat kurikulum ya, itu jangan lupa hanya fokus kepada target mengingat teori gitu, tapi bagaimana melatih nilai, menjaga budaya, melatih norma-norma sehingga masyarakat kita itu menjadi lebih masyarakat yang luhur gitu. Contohnya aja sekarang kalau di lalu lintas di jalanan aja banyak orang itu tidak sabaran gitu. Padahal mungkin tenggang rasa itu sangat diperlukan. Coba kita kayak ke negara Jepang aja. Mereka kan kalau antri macet aja juga jaga jarak dari mobil depannya aja udah otomatis gitu. Nggak yang mepet-mepet gitu kan ke depannya. Tapi udah otomatis mereka akan jaga jarak. Terus budaya nyebrang gitu kan. Kalau kita ada lampu merah, tadi pagi aja saya berangkat pagi, di depan puskesmas Pondok Pinang itu saya lampu penyeberangan merah, saya berhenti, orangnya udah mulai nyebrang tapi motor di sebelah kiri saya tetap aja jalan terus. Ini kan suatu harusnya diajarkan dari kecil sehingga kita ada tenggang rasa sama pemakai jalan yang lain gitu. Ya, jadi fokus ke depannya untuk dunia pendidikan saya pengennya itu bahwa tidak hanya melatih teori, mengajarkan hal-hal yang sifatnya teknis, tapi juga bagaimana mengembangkan norma-norma, budaya-budaya itu menjadi sesuatu yang dilakukan di sekolah-sekolah. Terutama memang saya melihat harusnya dimulai dari pendidikan yang paling dasar dulu. Karena ini krusial, itu membentuk persepsi kita saat dewasa itu kan pendidikan dasar. Nah, pendidikan tinggi tentunya harus mengembangkan lagi dari hal-hal tersebut. Tapi ya itu tadi ya, manajemen pun sebenarnya tumbuh ilmunya dari filosofi kan, filosofi bagaimana kenapa perusahaan ini bisa lebih cepat berkembang dari perusahaan yang sini, apa sih yang rahasianya. Oh ternyata dia pemimpinnya lebih menghargai bawahannya ya.
Jadi manajemen itu juga penuh hal-hal yang istilahnya agak abstrak gitu ya, bahwa itu sifat manusia. Tapi kemudian mencoba didokumentasikan dalam sebuah ilmu, jadi oh ya, kita berarti harus mungkin mendelegasikan wewenang pada bawahan, sehingga bawahan merasa lebih lebih dihormati, kemudian dia bekerja lebih penuh semangat dan penuh dan punya tujuan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, jadi hal-hal seperti ini jangan dilupakan dari dunia pendidikan. Nah, pemangku kebijakan sendiri ya harus bisa mengakomodir hal ini. Berarti si pemerintah ini waktu mengeset kurikulum nanti juga itu fokusnya pada norma-norma dan pembentukan budaya yang baik. Apalagi mempertahankan nilai-nilai dari leluhur kita yang harusnya sangat baik ya. Buktinya kemarin ada studi dari Harvard yang menyatakan bahwa orang Indonesia itu ternyata paling bahagia gitu. Bukan orang Jepang, bukan orang Amerika, bukan orang dari Cina ya. Kenapa orang Jepang itu mereka maju, mereka negaranya makmur, tapi begitu tua mereka kesepian. Biasanya pasti orang-orang tuanya tuh dikirim ke entah itu ke rumah jompo atau tinggal sendiri karena mereka hidupnya memang individualistis. Orang tua kita biasanya anak-anaknya masih mengurus bapak ibunya yang udah tua gitu. Jadi kebahagiaan mereka pun jadi lebih baik gitu. Ya walaupun juga ada konflik-konflik keluarga tapi itu biasa kan. Tapi nilai-nilai kekeluargaan ini yang harusnya di tengah perubahan zaman yang cepat bagaimana dipertahankan dan dunia pendidikan bisa merefleksikan hal tersebut. Kebetulan nih saya lagi belajar S3 juga ya di BINUS. Di diskusi mengenai manajemen, mengenai pendidikan ya. Itu banyak mengarah kepada masalah tadi agile management, kelincahan. Kemudian banyak mengarah kepada ambidexterity, itu adalah suatu kemampuan manajemen di mana dia tidak hanya bisa membuat perencanaan yang baik, tapi melaksanakannya juga dengan baik dan benar gitu ya. Ambidex itu kan basically dia bisa melakukan banyak hal pada saat yang sama. Itu artinya sih itu ya. Dan salah satu lagi adalah perbedaan filosofi Barat dan Timur. Ya, yang saya juga kemarin salah satu yang menjadi bahan diskusi, bagaimana sekarang ini karena banyak dokter-dokter dari China yang belajar di negara Barat, kemudian kembali ke negerinya, menggali literatur lama dan mencoba membakukan keilmuan Timur gitu. Nah, Indonesia ini masih belum, mungkin jumlah dokter juga masih sedikit ya. Jadi mungkin kita memang belum sampai ke sana, tapi arahnya kalau saya bilang itu kita harus bisa menggali ya, berhubungan dengan yang sebelumnya, bagaimana budaya Indonesia kita bisa pelajari lebih mendalam. Kemudian bagaimana itu bisa teraplikasikan ke dunia yang saat ini sangat cepat berubah. Karena saya percaya banget gitu bahwa nilai leluhur kita dulu itu sebenarnya udah sangat bagus. Tapi belum pernah dibukukan dalam keilmuan atau bahasa-bahasa keilmuan yang kekinian gitu kan. Jadi orang tuh masih kayak males mempelajari. Nah, jadi harapan saya peneliti-peneliti masa depan Indonesia itu bisa mencoba menggali dan menarik pelajaran dari kebudayaan lama kita, mengaplikasikannya kepada situasi yang saat ini, membahasakannya dalam bahasa yang lebih kekinian, bahasa keilmuan yang semua orang bisa menangkap, ya. Sehingga kedepannya budaya Indonesia itu menjadi sesuatu yang lebih terpandang lagi di mata dunia. Nah, itu sih harapan saya. Tadi ya, kemauan untuk berkembang itu nomor satu sih. Bahwa kita belajar itu tidak hanya karena apa yang mahasiswa baca sekarang itu kan sebenarnya textbooknya sudah dibikin mungkin sekian tahun yang lalu gitu ya. Jadi mahasiswa itu saya harapkan bisa mempunyai keingintahuan yang terus-menerus. Ya. Kenapa? Supaya mereka, yang saya baca di textbook seperti ini. Situasi yang saya hadapi kok
nggak bisa diaplikasikan ya. Nah, sebenarnya kalau kita jadi dokter itu kan nanti intinya itu ya, bagaimana ilmu yang lama sudah kurang applicable ya, tidak bisa diaplikasikan sekarang. Berarti kita harus cari pengembangannya seperti apa supaya masalah yang ada sekarang bisa teratasi. Ya, jadi itu dimulai dari mana? Menurut saya rasa keingintahuan harus selalu ada, harus selalu terbuka pikirannya untuk menyerap hal-hal baru, kemudian mencoba mencari solusi dari permasalahan yang ada, sehingga nanti bisa membantu keilmuan untuk lebih berkembang lagi dalam mencari penyelesaian masalah. Ya. Jadi itu yang nomor satu ya, untuk rasa keingintahuan ini tidak boleh berhenti. Ya. Selalu harus terbuka, selalu harus mencoba mencari tahu, ya. Dan niscaya dari situ kreativitas itu akan muncul. Sehingga kreativitas dan perkembangan itu akan mengikuti. Itu ya, jadi mungkin para mahasiswa keingintahuan tuh jangan sampai berhenti begitu kalian lulus, tapi harus terus dikembangkan. Selalu membuka pikiran kalian lah terhadap perkembangan zaman, dan jangan selalu mengikuti tren aja, tapi bagaimana kita bisa mempunyai tren sendiri. Kayak sekarang kan misalnya orang semua serba mengikuti AI gitu, akhirnya sampai lupa bahwa AI itu adalah sebuah alat bantu ya, bukan sebagai bukan sebagai alat yang pasti benar gitu. Nah, jadi keinginan belajar itu selalu harus ada, keinginan tahuan harus selalu terbentuk, pikiran yang terbuka juga tidak boleh dilupakan, sehingga dengan hal tersebut saya rasa kita selalu bisa mencoba mengantisipasi perkembangan zaman. Saya harapkan nanti para mahasiswa juga bisa meraih kesuksesannya masing-masing ya. Cuman yang jelas open mind sangat diperlukan ya, terutama menerima masukan, tapi juga jangan terbuka kemudian tidak disaring ya, karena kita juga harus punya nilai sendiri, punya pendirian sendiri, sehingga pada saat perkembangan zaman kita jangan asal terbawa arus, bahkan kita mungkin bisa menjadi sumber dari arus tersebut ya. Itu aja pesan saya. Terima kasih.